wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang pernikahan dini dalam perspektif Islam. Sebagaimana yang kita ketahui, menikah itu tujuannya adalah membentuk keluarga mawaddah, sakinah, warahmah, sebagaimana yang diungkap Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kemudian yang kedua, wa ashiruhunna bil ma'ruf, bahwa pasangan suami istri itu adalah mempunyai keterikatan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Pakaianmu para suami adalah pakaian para istri, dan pakaian para istri adalah pakaian para suami. Dan yang ketiga, wa'tamiru bainakum bil ma'ruf, bermusyawarahlah kalian semua dengan baik. Itu adalah konsep-konsep perkawinan dalam Al-Quran. Tetapi ketiganya tidak akan bisa terlaksana jika yang menikah itu anak-anak. Karena anak-anak itu usianya labil, emosinya tidak stabil. Dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 dikatakan bahwa usia menikah perempuan itu adalah 16 tahun. Sementara usia menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun. Tapi kemudian ini direvisi dengan Undang-Undang 2019 yang menyatakan bahwa pernikahan minimal bagi perempuan adalah 19 tahun, begitu pula bagi laki-laki. Jika kurang dari itu, maka itu dinamakan pernikahan dini atau bisa jadi pernikahan anak. Ini saya kira sangat baik sekali, bagus sekali, dan kita harus dukung adanya peningkatan usia bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Menurut saya, meskipun 19 tahun itu belum tentu dewasa. Karena kenapa? Dewasa itu adalah pilihan, tua itu adalah niscaya. Ada yang usianya 19 tahun, tapi masih kanak-kanak. Karena dia hidup dalam lingkungan yang serba mudah, tidak pernah diajarkan tentang kesulitan. Sementara di sisi yang lain ada usia anak 19 tahun, tapi sangat dewasa. Karena dia menghadapi tekanan, menghadapi ujian, dan ditempa oleh pengalaman. Sehingga membentuknya menjadi pribadi yang dewasa. Makanya kemudian Al-Quran benar, tidak mengatakan ukuran usia. Tidak mengatakan secara jelas, secara shar'i, bilangan usia dalam pernikahan. Pemirsa yang dirahmati Allah, karenanya kalau Abu Hanifah mengatakan bahwa pernikahan bagi perempuan itu syaratnya adalah jika perempuannya sudah menjadi imra'atur rasyidah. Apa itu imra'atur rasyidah? Imra'atur rasyidah itu adalah perempuan yang bisa memanage dirinya sendiri, mengetahui tujuan hidupnya sendiri, dan bisa membuat solusi atas problem-problem yang dia hadapi. Itu kata Abu Hanifah. Dan sekarang kalau kita tilik, apa sih dorongan menikah muda? Salah satunya adalah orang tua yang takut akan pergaulan bebas anak-anaknya. Sehingga membuat keputusan, anaknya harus segera dinikahkan supaya terhindar dari zina dan pergaulan terlarang. Al-Quran tidak menganjurkan untuk menikahkan anak dalam usia dini. Kenapa? Karena dalam Al-Quran juga dikatakan,
wal yakhshal ladzina law tarku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya ayat itu berbicara tentang janganlah meninggalkan keturunan yang lemah dari sisi ekonomi. Dan pernikahan anak itu membuat keturunan yang lemah. Ibu yang belum punya pengalaman, tidak ada wawasan, tidak ada pendidikan, melahirkan seorang anak. Bagaimana dia bisa membentuk generasi yang kuat, generasi yang sehat, jika ibunya saja tidak mempunyai wawasan itu? Nah, itu sudah sharih dalam Al-Quran. Kemudian ayat berikutnya adalah wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Ayat itu mengatakan bahwa secara terjemahan bebasnya adalah jika anak yatimmu sudah mencapai usia pernikahan, maka berikanlah, dan ketika kamu merasa bahwa anak yatimmu sudah rushd, sudah bisa membedakan, mengatur harta, maka berikanlah harta kepada mereka. Nah, dalam pengelolaan harta saja Al-Quran sudah menunjukkan tidak boleh diserahkan kepada anak kecil. Bagaimana mungkin dengan perkawinan yang ujiannya lebih kompleks, permasalahannya lebih rumit, dan dituntut solusi untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup bersama suaminya. Dua ayat ini sudah menunjukkan sekali bahwa pernikahan anak itu tidak dianjurkan. Ada efek negatif ketika pernikahan anak itu dilakukan. Satu, dari sisi kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi, seorang anak yang belum siap menikah itu akan menghasilkan anak yang biasanya cacat karena tulang belakangnya belum berkembang. Kemudian dari sisi rahim, dari sisi payudara, sehingga setiap orang yang mempunyai riwayat penyakit kanker rahim atau kanker payudara, yang ditanyakan dokter pertama kali adalah usia pertama kali menikah. Kemudian yang kedua, menciptakan generasi yang tidak pintar, tidak kuat. Kenapa? Seorang anak yang masih kecil yang belum punya pengalaman ketika menikah dan melahirkan, dia dituntut bekerja lebih keras, mencari pekerjaan. Dan supaya bisa mendapatkan kebutuhan sehari-hari dan mencukupi kebutuhan keluarganya, maka dia bekerja hingga sore. Anaknya bagaimana? Ditinggal, dititipkan kepada orang tuanya. Kemudian secara karir dan masa depan, anak kecil yang menikah, dia tidak akan bisa mempunyai karir yang cemerlang. Karena di luar dia akan dihadapkan pada persaingan dengan orang-orang seumurannya yang mempunyai pendidikan. Dan dia juga tidak bisa bersosialisasi karena pengalamannya, keilmuannya juga tidak mumpuni. Kemudian dari sisi aspek yang lain, anak kecil itu tidak mempunyai pengalaman apa-apa, dia kurang bermain dan emosinya tidak stabil, sehingga perceraian itu sering terjadi pada pernikahan dini, pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak, karena suami ataupun istri belum bisa mengerem emosi. Dan masih banyak lagi. Pada akhirnya menurut saya, pemirsa yang dirahmati Allah, pernikahan dini jangan diajukan sebagai patokan. Malah harus kita larang pernikahan dini. Karena pernikahan dini akan membawa dampak yang luar biasa dari sisi psikologi, ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, dan yang lainnya. Dan untuk menciptakan generasi yang kuat, maka
Jadilah ibu yang pintar, ibu yang mempunyai wawasan, keilmuan, karena ibu adalah madrasatul ula fil aulad. Terima kasih. Wallahu yarhamuna birrahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.